Dan tayamum ini Bapak Ibu merupakan rukhsah
Puasa juga tidak bisa dikerjakan kalau tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan dia boleh melakukan puasa. Orang nggak boleh sholatnya sambil duduk, nggak boleh. Kalau dia masih sanggup untuk sholat berdiri. Sholat sambil tiduran pun tak boleh selama dia masih sanggup untuk sholat duduk. Jadi tahapan ini harus dari dulu, nggak langsung duduk aja dah, nggak bisa. Orang kalau sanggup berdiri nggak boleh macam-macamnya. Lohor duduk, asal nyender, mungkin di bangku. Lo ngapain ngomong? Enggak boleh sehat. Orang aja ada dokter aja begitu, nggak langsung kasih dosis tinggi, nggak bisa. Pelan-pelan. Maka tayamum adalah sesuatu yang dilakukan karena ada sesuatu hal. Orang tidak bisa menggunakan air, nah buat tayamum. Sekarang ada air, tapi kita tidak bisa menggunakan air. Karena apa? Karena Tuhan mungkin ada penyakit yang kalau dia kena air lama sembuhnya, lawan air, ya kan gas sembuh, ya. Itu kan sebab. Karena ada sebab tersebut kita boleh. Tetapi tayamum itu hanya bisa dilakukan untuk sholat fardu hanya sekali. Berarti Bapak Ibu, andai kata melakukan cara tayamum, maka hanya boleh dilakukan satu kali tayamum, satu kali sholat wajib. Dan itu pun Bapak Ibu mulai tayamumnya bukan sebelum sholat, tapi tayamumnya dimulai setelah masuk waktu. Jadi Bapak Ibu nggak boleh untuk selalu kalau tayamum aja, nggak boleh. Harus masuk waktu dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dulu nih, baru tayamum. Gitu. Sama juga kasusnya perempuan yang memiliki darah istihadah, darah penyakit. Ya. Itu kalau orang yang punya kasus darah istihadah, maka ibu tersebut jangan mulai dia punya wudu sebelum masuk waktu. Misalnya ada ibu perempuan yang istihadah yang di atas 15 hari masih keluar darah, ya. Itu wudunya jangan sebelumnya, masuk waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu berwudu kalau punya kasus memiliki darah istihadah lewat dari diri hari masih keluar darah. Itu bukan kita ngaji kita tahu nih. Meskipun itu juga pasti ada ya, perempuan yang menstruasinya lewat dari diri hari ya, ada. Karena kasus perempuan itu ya menstruasinya macam-macam. Ada perempuan yang normal itu menstruasinya itu sebulan sekali. Itu normal tuh, ya bagus, sebulan sekali. Karena sebulan sekali normal, tapi nggak harus tepat waktu. Bulan ini tanggal 17 September. Bulan depan belum tentu 17 September lagi. Boleh jadi 15 September, boleh jadi 20 September. Kok nggak sama Ustaz? Iya nggak sama. Kenapa nggak sama? Tergantung kondisi hormon perempuan. Kalau hormon perempuannya dua-dua kan stres, yang pikiran, ya kan, banyak beja di lakinya, kemudian beli kalung, emas, beli pikiran. Itu bisa naik, bisa turun tuh tanggalnya. Yang penting sebulan sekali. Ada perempuan yang menstruasinya Pak, itu 2 bulan sebulan 2 kali. Awal dia mens, kan? Akhir dia mens. Depan sama belakang. Itu
perempuan kayak gitu bisa jadi 2 kali. Atau perempuan itu ada menstruasinya 2 bulan sekali. Ada perempuan yang menstruasi 3 bulan sekali. Nah kalau udah 2 bulan, 3 bulan belum men, jadi belum tentu. Kalau zaman COVID banyak yang diperiksa ada positif, tapi nggak hamil. Karena COVID. Iya, ada orang COVID diperiksa. Bagaimana Pak? Ahli pemeriksanya positif. Sedih banget, kenapa positif menangis? Bukan hamil, ya mantap. COVID. Nah kalau perempuan udah lewat 2 bulan, 3 bulan baru menstruasi, itu tandanya ada masalah. Ada masalah. Itu pasti ada virus, ya kan? Ada kelainan. Kenapa dia ibaratnya nggak bisa tepat waktu? Kalau itu ya tanyanya sama dokter. Wah, kalau bisa dokternya perempuan. Kalau bisa, kalau nggak ada ya apa? Nah, niatnya orang yang namanya saya mau nggak boleh niatnya lebih rafil hadasin akbari, karena saya nggak bisa menghilangkan hadas besar, tapi niatnya istibahat sholat, untuk dibolehkannya sholat. Karena yang namanya cabang itu nggak bisa dekat, yang mantap mengangkat niat itu mandi. Kalau mandi bapak itu aja nawaitul husna lirrafil hadasin akbar itu. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Tapi kalau tahu istibahat untuk dibolehkannya sholat. Kalau tahu, nah tahu itu anggotanya berapa Pak? Anggota tahu berapa? Anggota tayamu, Pak, anggota tayamu 2. Anggota tayamu berapa? 2. Muka Anggota tayamu? Muka sama tangan. Muka sama tangan. Anggota tayamu berapa? 2. 2. Benar. Iya. 2. Jangan pakai tayamu mandi wajah berwudu. Umur. Ya. Semua dia pikir tayamu sama wudu. Semuanya dibasuh. Daripada kotor. Lo kalau tayamu mau gimana umur? Makanya perlunya kita ngaji itu biar gak keliru, gitu Pak. Ngaji mah bukan untuk pinter, ngaji mah biar kita jadi benar, benerin diri sendiri sebelum benerin orang lain. Makanya tayang itu cuma 2. Kalau sampai nama bibinya 4. Apa sama niatnya apa? Masuk waktu. Jangan sebelum masuk waktu saya tidak boleh Pak. Kita pikir-pikir masuk waktu dulu baru kan saya mau. Ya, bagaimana niatnya? Ya pas masuk waktu, ya kan ada debu, ya kan yang khalis atau air khalis itu kalau bercampur Pak. Namanya khalis itu murni, tak campuran. Kemarin saya dapat ramuan dari teman saya dapat dari Syarifah. Itu ramuan pakai madunya madu murni. Kalau madu murni itu tanpa campuran. Tapi kalau madu asli itu campuran. Kalau madu murni tidak campuran, murni. Kalau madu asli sudah campuran. Dan itu yang berbahaya madu asli. Yang
bermanfaat madu murni. Kalau madu asli itu bisa menghancurkan rumah tangga karena madu asli. Tapi kalau madu murni menyehatkan. Jadi niatnya ketika dia ada debu, dia siapkan sekali nempel. Andai kata itu debunya nggak tebal, ya kan, langsung bisa diusap. Kemana yang pertama? Muka. Kondisinya ininya kalau tebal dipakai, jangan langsung ke muka, Pak. Boleh digedrok dulu biar tipis dulu. Ya, kalau ibarat tebal kalau pakai bedak gitu kan, cemok nantinya. Nah, digedor biar tipis. Pertama apa? Yang pertama muka. Ya. Mukanya kan kiri kanan. Muka mah nggak pakai kiri kanan, langsung aja. Nih, ya tapi mukanya. Ketika dia masuk muka, ya niatnya. Ketika masuk muka, nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Tetap aja anggota tayamum sama anggota wudu sama Bapak Ibu. Sama. Artinya apa? Batasannya. Kalau wudu kan batasan sih. Tempat normal rambut, ya. Sampai dagu bagian dalam. Lebarnya kuping-kuping. Jadi ketika membasuh debu itu muka harus rata sebagaimana wudu. Ya. Ditekan Pak, ditekan. Kalau air itu enggak, jangan terlalu tekan karena di air itu akan lalu. Karena ini dibaca debu, maka ada tekan. Kemana yang batasi? Turun bawah, ke samping. Bu, niat, ke atas ini, samping. Ntar jempol ketemu jempol. Nih. Jangan begini. Itu bukan ngaji. Kalau cahaya gulu. Itu banyak orang melaksanakan ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bagus. Jadi jangan kayak begitu. Tapi niat. Ntar jempol ketemu jempol. Kan kalau wudu bagus begitu. Dan Bapak jangan seperti wudu banyak teman-teman, wudunya mubazir. Penggunaannya airnya mubazir. Ingat ya, kalau bagus Bapak dari rumah main ke masjid, dari rumah wudu dulu. Jadi jangan wudunya di masjid. Andai kata Bapak mau sholat wudunya di rumah, takutnya oh di rumah Pak Ustadz, iya biar kita jalan ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke musola, itu udah punya nilai bagaimana? Kenapa? Udah punya wudu, gitu. Kedua, juga jangan sampai boros-borosin air. Nyambung air di musola masjid, wah seenaknya aja, wudunya aja lama banget, banjir. Nah, ada orang yang wudunya tuh gini nih. Orang mau buka mah biasanya kan buka nih. Ya. Ini mah nggak bisa Pak, ini wudu. Aku begini, keran Aus tuh Pak. Ngaji di mana wudu itu? Kalau begitu wudunya itu pemborosan. Ini kan masih itu air keluar pakai listrik. Ada tornya. Kalau nggak ada listrik kan nggak berlindung. Karena ini menipu makanan, wudunya sembarangan, wudunya pemborosan. Ya. Sengit mungkin kita bersyukur Pak banyak air. Di daerah lain mungkin airnya kering, susah. Rapi muka, tangan. Tangannya sama seperti
Ini tangan nih. Nah, jangan begini. Ini namanya musab. Tapi kalau tangan perlu tahu caranya biar benar. Nah, ini boleh begini nih. Nih, tangan yang kiri yang mana? Ini. Kan kanan dulu ya. Boleh cara begini. Ini kanan ke kiri. Nih, ya. Dari ujungnya dorong belakang. Dorong belakang. Sampai situ, oke? Puter. Aduh. Puter. Ya kan? Puter. Ini kan jempol belum kena nih, jempol. Ya, jempol. Nah, jempol dulu nih. Terus arah mana? Ke jempol. Nah, ulangin. Ini tangan kanan, mau diusap ke kiriin, tuh ya, dorong ke belakang. Nih, itu bagian belakang nih, ya, sampai ujung, diputer. Nah, diputer, bukan jempol itu belum kena nih, masukin, tekan, dorong. Kita jempol ke jempol. Kiri, gimana? Ini kiri. Dorong lagi. Enggak boleh. Debu yang pertama ya, enggak boleh. Rapi satu dulu. Nih, kanan, ambil lagi. Enggak salah. Ketika kita ngambilnya dulu gini, maka akan kuat ke tangan. Hah? Ya. Rapi. Yang kanan nih. Mau gini. Ambil lagi. Dorong lagi. Dengan debu yang baru, dorong lagi, putar, kita jempol, atau kita cara dari atas. Ini jari yang pakai sini, tempel di sini. Cara dari atas, seret, sampai atas, kan? Ini balikin sini. Satu, dan ini belum kali ini. Ini ujungnya apa Pak nih? Ujung dulu nih. Set, setengahnya. Set, rapi, bawahnya. Set. Intinya bagaimana rata dia punya tubuh seluruh anggota tayamum. Rapi sudah. Tapi kalau sholat sunnah boleh aja Bapak dengan tayamum. Misalnya sholat duha. Boleh. Mau sholat apa lagi? Boleh. Pokoknya dalam tong sekali tayamum itu boleh. Dengan beberapa sholat sunnah. Yaitu masjid, sholat wudu ya. Badiah. Boleh. Enggak dibatasi, tapi kalau yang wajib itu dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena dia bukan pokok dari ibadahnya, tapi cabang. Apa pokoknya? Air. Nah, air itu inti dari ibadah. Yang sebab dengan air dia bisa sah salat. Dengan apa? Dengan wudu. Dengan apa? Dengan mandi wajib. Lah, Ustaz kalau mandi wajib gimana? Ya sama aja. Wudu kek, mandi wajib namanya dia badal, pengganti, ya begitu. Wudu mau sholat, cara begitu kayak Bu. Mau mandi wajib, ya cara begitu. Kan? Makanya dulu ada sahabat yang ketika dia perang itu kedinginan Pak. Di saat perang cuacanya dingin sekali, ekstrim. Dia mimpi basah. Mimpi basah. Sebelum Haris yang menangkan sahabat tayamum, itu sahabat belum tahu caranya. Tapi ketika dia mimpi, dia main logiknya aja. Mandi itu wajib kalau orang melaksanakan yang namanya mimpi. Keluarkan sperma. Mari kita main logika.
syariat tidak hanya logika, syariat itu juga menggunakan apa? Dan kalau di teknologi ya, tapi kan ada namanya sebab orang boleh tidak melakukan sesuatu yang wajib. Karena ini khususnya dingin ekstrim, Pak, mananya ke Nabi. Ya sampai mandi aja, kalau khusus yang dingin ekstrim, Pak. Akhirnya habis mandi dalam posisi dingin ekstrim, habis mana nih? Enggak lama kemudian meninggal. Kenapa? Aku ditimpa. Nah, ada pertanyaan, kalau Ustaz boleh nggak saya mandi wajib menggunakan air panas? Itu tidak boleh. Itu mudarat, itu merusak. Dan kalau orang ada yang mandi wajib menggunakan air panas, itu bisa mencelakai diri sendiri. Ya, air panas tidak boleh. Karena ada orang bapak, maaf ya Mas, di sini ada air panas di kamar mandi. Karena saya biasa memakai air panas, sombong amat orang. Air panas nggak boleh. Kalau air hangat boleh. Jadi air di bak, baru ikan dikurangi campur air panas boleh. Namanya bukan air panas, air hangat. Tambah tak boleh, karena kebanyakan. Makanya ngopi nggak boleh pakai air panas sekali. Enak Pak Ustaz, kalau minum kopi airnya nggak panas sekali. Panas jangan sekali, segelas aja Pak. Kalau sekali makan banyak. Tangan udah, muka udah, tangan udah selesai. Andai kata bapak pakai cincin, kalau wudhu ya sunahnya cincinnya jangan dicopot. Ya, kalau wudhu cincinnya sunahnya jangan dicopot. Kesunahannya jadi ada yang katakan pakai cincin, ya gimana? Ya, andai kata pakai cincin, kita. Ya tangan saya pas saya ini agak patah, agak gedean dikit tangan saya kanan Pak. Jadi kecil ya. Andai kata dia pakai cincin, kalau wudhu jangan dicopot. Pakai kalau wudhu mah. Dan disilakan takhlil, menyela-nyela atau memutar nih. Kalau dia air sudah apa namanya? Biar air masuk, maksudnya. Tapi kalau tayamum Pak jangan dipakai. Kok jangan dipakai? Nggak bakal masuk, ada punya Pak. Copot kalau tayamum. Biar kena. Karena kan dulu kalau wudhu pakai diputar, ya air biar masuk ke sela-sela cincin yang kita pakai. Banyak kayak cincin jangan taruh di tangan Pak. Hampir diputar nggak bisa. Ya, kenapa? Nanti lama-lama dia mungkin lupa pakai cepat. Buang sah. Kan ada perempuan yang pakai cincin dia dulu beratnya 58. Ternyata pas dia program apalah nggak tahu, tiba-tiba naik Pak. Dari 55 ke 59. Karena mungkin nambah 4 kilo. Ya kan? Jarinya nambah daging Pak, dibuka susah. Jangan terlalu digendor Pak. Kalau digendor nanti awas jatuh. Yang cukup masuk truk, ya sudah betul. Nah kitab ini wakhlal khatamaka, maka lepaskanlah yang namanya khatam cincin. Rapi selesai. Muka udah, tangan udah, dengan niatnya istibahati sholat, bukan dirofil. Tidak bisa kalau ibaratnya dirofil, karena wudhu itu ayam itu bukan inti dari permasalahan orang
boleh sholat, tapi dia karena ada sebab dia boleh tidak menggunakan air. Ada sebab, karena luka, ya. Luka di mana? Luka di anggota wajib wudu. Kalau lukanya paribasa di pundak, lukanya di paha, ya, maka sebenarnya nggak jadi masalah. Dia nggak usah tayamum. Kenapa? Karena di pundak sama di paha bukan anggota wudu dan bukan anggota tayamum. Jadi tidak usah tayamum. Maksudnya luka pusat, luka bapak bukan di anggota inti. Jadi tidak usah tayamum. Kecuali di anggota inti apa? Tangannya patah, ya, mukanya terluka, ya, terjatuh di motor. Makanya benar Pak. Ternyata helm itu memberikan pengamanan. Kalau helmnya yang standar ya. Jadi ada punya teman saya itu punya teman Pak. Itu gara-gara naik motor Pak, nggak pakai helm nih, motor. Kepreset Pak. Jalan pas tikungan jatuh. Orangnya ganteng, jatuh Pak, mukanya rusak. Karena sahabatnya dia rusak, dia berpikir ya Allah, pokoknya gua mau kemana-mana dekat jauh, gua pakai helm. Gua khawatir kegantengan gua hilang. Dia takut kegantengannya hilang. Rumahnya di sebelah Pak, ditanyakan Titoti, rumah saya pakai helm. Saya bilang, Ustaz, rajin amat dari jauh nih, ke rumah kata, kenapa pakai helm? Saya khawatir kegantengan saya hilang. Maksudnya seperti teman saya jatuh di motor karena pakai helm begini. Dan setahun dulu saya nikah di Gandaria, itu ada anaknya kiai ternama Pak. Zaman dulu nih, saat dia beli nasi goreng, mie goreng di warung ayah saya tanya, Ji, helmmu cakep. Iyalah, apa? Kalau dulu nih tahun setelah saya bernikah, saya kuliah 95 96 masih jalan sini, masih kuliah. Dia bilang kalau ini dulu dia bilang 2 juta. Jangan dulu, mahal amat sih. Saya bilang gitu. Ini mah murah nih. Emang apa yang mahal? Apa yang mahal? Dalam helm yang mahal. Saya itu helm penasaran masih balikin Pak. Saya balikin saya gini. Apa yang mahal gitu lah. Itu teman saya nih, anaknya teman Pak. Apa mau? Pala lu nih. Yang mahal pala lu. Pala lu. Kalau pecah siapa yang mau gantiin? Kalau helmnya bagus, ya kan terlindungi. Itu yang mahal pala. Dalamnya tidak pala lu. Nah, kalau lu jatuh dari motor, helm lu murah, ya pecah. Kalau jatuh helm itu lagi gitu. Mahal. Bagus helm full face yang pelindung. Sudah, ada pertanyaan? Baik, Bapak sekalian, topik yang menarik. Tapi barangkali ada yang mau catat atau ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh pertanyaan. Silakan, Bapak tanya dulu. Baik Ustaz, saya awal pertanyaan saya terkait. Apakah tayamum harus dengan debu? Misalkan atau boleh dengan tepung atau pasir atau yang harus lainnya, dan kira-kira apa yang nanti? Barangkali lain Bu, biar kalian baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak Ustaz. Ini tadi Pak Ustaz bilang kalau sholat boleh itu kalau sakit. Ini kadang-kadang sakitnya ini kadang-kadang kamu kadang-kadang enggak. Kalau kita pas sujud mau diri ke atas sakit. Ini paling boleh nggak? Kadang-kadang saya sholatnya suka duduk, kalau lagi kamu duduk, kalau lagi kita sakit. Kira-kira juga. Satu lagi, mana dari Ibu? Enggak.
Ada yang bertanya kan, Bu? Bu, mau nanya nggak Bu? Nah, Bu Sri. Mana? Bu Sri tuh. Bu Sri. Azan itu kan bisa 3 menit atau 4 menit atau 5 menit gitu. Nah itu kalau pertama azan itu udah bisa dilakukan apa kita nunggu azan selesai dulu? Masih. Ada 3 pertanyaan ya? Silakan. Baik. Pertanyaan boleh nggak menyebut Ini ketemu saya. boleh nggak tayang Oh iya. sama selain buku sama selain buku mau apa pakai pedang Oh iya betul. boleh Iya. kalau tayang pakai pedang Sebenarnya aslinya mah orang Cipanas. Cipanas. Pernah lama di Jinawi, kayak kemarin. Ayah kan Ini orang Cipanas. tayang pedang kan Udah, ya kalau pakai pedang nih udah tuh udah kayak aman. tepung kan Dagang tuh Nah, ya, itu contoh tayang di pedang dalam. kalau debu itu Anak-anak namanya itu sih. gubar faris Dia ini debu yang putih orang tuanya. debu itu kan gubar itu bukan kayak seperti Berapa ya? tanah Cewek itu tipis 6 kayaknya 6 kuat. tipis makanya Iya, jadi dia hakikatnya posnya tipis atau memang dari tanah yang dibuat debu misalnya tanah yang merah polis itu bisa juga kita gunakan tapi debunya bukan ibaratnya tanah merahnya langsung langsung kan ada ya tanah-tanah yang di pasar itu Dia nggak aja. itu debu itu mah Satu kalau apa Satu kalau umur, usah diambil tahun kedua dia di 2 juga. kalau Satu umur. meyakini itu Tapi dia Ustaz. suci Saya ketua rapat masjidnya apa namanya di tanah kan Ini juga dicampur Batika iya nggak sama tai kering ya kan di masjid dia kan Kebon, cepat di nggak macam TK di kotoran komplek BI ada. nggak boleh harus meyakini dia bersih Udah ada komplek BI. harus air najasa bersih dari najis Ada sama sini. boleh pakai itu tadi pakai tanah merah ya kan nggak pakai debu Masih boleh ketemu sih teman pertama dulu. ada pertanyaan Lagi kalau pesawat masih baru tinggal di sih. pesawat itu Cuma naik mana Meru gak masih kontrak sih. kalau pesawat kan ada urusan tayang Bambang dulu. Iya. di pesawat mah Sudah Pak Bambang. nggak bakal ada debunya sangat sedikit karena ruangannya itu AC Rumah dulu kan saya di Bekasi kan. AC itu di pesawat ada yang namanya penyedot debu ada penyedot debu dia dingin kecil debunya nah TK di debu sini. itu Jadi dia tinggal. kecil debunya makanya kalau di pesawat ada katanya sholatnya hormatil waktu sholat menghormati waktu kan masuk kedua posisi sholat itu di pesawat susah ada kiblat ya. Makanya ketika di pesawat sholatnya dihormati ntar kalau dia nyampe Mekah itu bisa waktunya asar ya sudah ada di jamaah aja ke orang asar bisa jadi dia pakai debu itu bisa ubah itu sesuatu yang bertentangan kan atau pakai tanah liat kan yang murni itu kayak orang yang buat ini pak yang pakai buat bata ya yang bata yang bata merah itu kan kalau di kampung kan memang dari ini ya ada yang murni ada yang dicampur nah yang kita gunakan yang murni ya, jangan dicampur tapi kalau di rumah juga bisa kata yang bisa itu kalau bapak punya ibu punya mebel ya mebel yang dari bukan yang dari bahan dari kalam ya gitu ya kan kalau kita gitu ya kita tepes ada debunya
ya kan? Dan di member itu berbekas, boleh tayamum. Karena tayamum itu tidak seperti yang inti, jadi cukup dengan mubarak itu boleh. Tapi kalau dia pakai pedang, pakai terigu, ya, yang bayangin aja, kita juga putih, kan? Dia tahu namanya tipisitas, kita lakukan. Namanya tepung, kira-kira pas kita lakukan tayamum itu tepung nempel di sini. Mereka bikin apa tuh surat, jadi dia ini bisa berubah. Kalau tepung udah boleh. Seperti itu. Sakitnya di bahu dan kadang kambuh. Kalau sekiranya dia sakit, ente nggak kalau lagi kamu nggak bisa berdiri. Kalau lagi kamu nggak bisa berdiri, dia kata. Di sholatnya itu campur ini. Kita naik jadi kaki gitu, langsung aja gitu. Sujud sakit, sujudnya berlanjut nggak? Apa sujudnya apa? Sakitnya berlanjut nggak? Ini mau bangun. Nah ini nepernya ini satu. Ente jangan angkat tangannya, jangan tangan kiri aja bisa. Kan ente kan yang kanan, ente kan nekan tuh. Nah kalau kan sakit, tangan satu aja bisa. Nah tangan satu bisa nggak ya? Tapi itu kan nepernya susah. Naik ke atas. Kalau kiri. Dia kan gitu. Ini kan tangan saya kan sekarang lagi kurang sehat ya. Ya, ini saya mau ke atas nih. Allah. Ya, makanya kalau mau naik ke atas Bapak jangan langsung. Ya. Jangan langsung. Kalau kita baca dalam fikih Bukhari apa hadis Bukhari Muslim itu jangan langsung, Pak. Kalau mau ke atas. Allah. Duduk dulu. Itu. Duduk, tangannya ke depan lagi. Sunnah dulu. Baru ke atas. Tangan kanan sebagai tumpuan untuk mendorong badan ke atas. Allah. Andai kata ini sakit, ganti yang begini boleh. Allah. Nah, gitu. Bisa. Masih kecampur. Kalau sakitnya sesaat, ya tungguin aja. Andai kata ini, Allah. Sakit nih bisa gitu ya. Jangan paksa. Turun aja. Biar imam naik. Oh, Akbar. Tapi jangan diputus diganti lagi lagi. Kalau rakaat pertama dia diri nih, atau rakaat kedua diri, ketiga sakit, imam udah naik ke atas, antepin aja. Kalau kasusnya dia nggak bisa berdiri sekali, kalaupun berdiri jatuh dia. Kalau berdiri jatuh, boleh. Tapi kalau ibadah enggak, tunggu dulu ntar. Dia baca Fatihah, ya, suruh naik ke atas kita coba. Bisa, ya naik. Tapi nggak bisa menggantikan posisi sholat yang tadi berdiri jadi duduk. Kalau mau ente dari awal aja, gitu. Ya gitu. Kalau kira-kiranya ini sering kamu juga. Antisipasinya apa? Langsung ambil aja dari awal. Tetapi kalau orang yang sholatnya duduk di bangku, jangan sampai salah caranya. Jangan langsung duduk. Kalau dia dari masjid jalan, kebetulan di masjid ada bangku, ya kan? Dia jangan langsung duduk, Pak. Kan dia jalan bisa. Enggak ada bangku ya sini. Ada. Ada nggak? Bikin nggak? Oh. Kalau umroh Mekah Madinah ada ya di bangku ya. Iya. Kalau dia jalan
di rumah. Capek duduk. Ini sopnya nih. Nah, anggapnya. Kan dia pasti pengennya ini. Jangan langsung gini kan. Allahu Akbar. Ini namanya dia udah memastikan paten begitu. Padahal itu di jalan. Bagaimana caranya? Saat takbir dia berdiri dulu. Kan dia nggak sanggupnya pasti sujud ya, karena turun ya. Berarti caranya takbir dulu. Salat akhir nih. Allahu Akbar. Imam ruku, dia ruku kan? Allah. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Sujud karena enggak bisa sujud karena ada masalah. Duduk dong, duduk baru Allah. Maksudnya kalau ruku begini, sujud bawah dikit. Ya ini sujud dulu nih. Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajburni Allah ya. Naik ke atas, naik Allahu Akbar begitu. Jadi jangan langsung duduk. Saya kan nggak bisa sujud, kan ente nggak bisa sujud, bukan nggak bisa ruku. Sujud nggak bisa, ruku nggak bisa. Nah, cara itu ada kata penggunaan kecuali dia nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, ya. Nggak bisa jalan nih, ya. Ada dua opsinya. Bisa duduk di tempat tidur, nggak bisa duduk, ya dia tiduran, miring, posisi ada di depan. Tapi yang sekejadian yaitu orang pakai bangku, sholatnya langsung duduk, padahal dia masih bisa berjalan menuju masjid atau ke musola. Tapi kalau ada hotel mah di Mekah, meskipun sedekat-dekatnya hotel, tetap aja berjalan. Dari hotel kita masuk gerbang pintu Madinah, musola kamu ya lagi. Artinya yang baik, yang bagus, yang benar nggak boleh langsung duduk. Kalau kasusnya dia bisa berjalan menuju masjid kan. Ibu itu apa? Mau tayamumnya nungguin azan selesai apa pas azan pertama? Udah Allahu Akbar udah langsung tayamum apa nunggu azan selesai? Oh, kan kalau kan masuknya waktu, tandanya masuknya waktu ya azan. Apakah harus rapi azan dulu? Itu ya. Baru dia tayamum atau langsung Allahu Akbar Allahu Akbar kan udah masuk waktu ya. Orang buka puasa masuk waktu ada kan dia bukannya apa Allahu Akbar Allahu Akbar apa buka puasanya hayya 'alas shalah nungguin rapi azan ya. Kalau makna buka puasa masuk waktu maghrib ditanya dengan azan, bukannya rapi azan, gitu loh. Kan membatalkan itu, batal loh. Jadi maksudnya bukannya rapi azan, maksud waktu azan. Oh saya rapi azan dulu, baru tayamum boleh. Itu lebih cakep. Biar kita dapat kesenangan dengerin azan dan menjawab azan gitu ya. Jadi boleh azan berlangsung ataupun ibu nunggu rapi azan barusan lagi biar dapat kita pahala dengan azan dan jawab azan seorang wajib. Ustaz, sebentar Ustaz, Ustaz. Perjelas semua yang tadi pertanyaan dari Mak Haji tadi Ustaz. Karena kita melihat jemaah kita ini Ustaz banyak yang sudah lanjut usianya. Jadi artinya kalau memang yang tadi pada saat Pak Haji bertanya, kita boleh pada saat kalau saya mau perjelas Ustaz kan kita berdiri ya, tapi begitu sudah sujud mau bangun dia nggak bisa bangun karena memang sakit ya. Artinya boleh ya Ustaz kita menuntaskan sholat itu dengan duduk.
Artinya bercampur nih Ustaz antara tadi berdiri dengan itu. Sahkah sholatnya? Itu yang mau. Iya, yang saya bilang sakitnya itu apa sesaat? Kan ada orang yang Iya. gitu loh ya. Tapi ditunggu beberapa detik, menit ya, alhamdulillah. Ustaz nyambung tuh. Nah, kalau dia sakitnya kayak begitu tuh, Ustaz jemu. artinya dia tetap melanjutkan dengan salah satu variasi. Tetapi yang kan sendiri yang tahu rasanya. Ya. Kalau itu jarang-jarang terjadi, ya kan, maka tidak menggunakan dengan cara yang lain gitu. Tapi kalau dia kalau gua kalau gua berdiri gua jangan berdiri lah. Ada dua permasalahan. Satu boleh dilanjutin dalam posisi duduk. Kalau dia berdiri nih akan memberikan mudarat apa dia? Jatuh, terpingsan, macamnya kan yang tahu diri dia. Maka saat dia tahu diri apanya, maka boleh. Kan berdiri akan mudarat kan? Mudarat itu akan merusak sholat kita, mungkin merusak kesehatan kita yang tahu. Boleh. Tapi kalau hanya sesaat kan pengunek banyak uang takut ketika beberapa detik hilang, jangan kan begini sesuatu al-hukmu yadurru ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung ilat ada tidaknya. Ilatnya ada cuma saat ada kalau dilakukan murni akan dorot, akan berbahaya begitu ya. Jadi istilahnya, tapi kalau memang tidak tahu sering setiap sholat gitu lagi amannya dulu aman. Jadi dilihat dia situasi dan kondisi dan yang tahu itu adalah pelaku yang punya tarikat sholat ya. Ustaz. Ada dinnya Pak. Allah berkati Al-Fatihah, bismillah Al-Fatihah, hormati Al-Fatihah. Ya anzal Al-Fatihah ilana muhammadis salihah wa jami' amalina maqbulah. Ya mujabbil inna a'adzikar jamalah jamina minad dunya wal akhirah kharita Abu Salah. La manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Wa rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarak. Allahumma ja'al auladana wa ahla buyutina wa dhurriyyatina min ahli al-'afir wa yawma syarri batir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka Allahumma tahiyyatan fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terkait dengan sinergi di antara GKM di sekitar Masjid Baitur Rahman. Kemudian yang kedua juga kami sampaikan kepada khusus pengurus Baitur Rahman GKM, baik Bapak Manajer itu sesuai dengan agenda yang sudah ada rencanakan bahwa minggu depan tanggal 29 September hari Ahad mulai pukul 7 WIB kita akan mengadakan kegiatan Majelis Duha dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu berikut kepada segenap pengurus GKM baik yang Bapak Manajer itu untuk tidak meninggalkan tempat, kita akan membahas sedikit mengenai persiapan perayaan atau peringatan Maulid Nabi. Insya Allah untuk peringatan Maulid pembicara kita Ustazah yang saat ini lagi viral di sosmed maupun di televisi, yaitu Ustazah Syifa Nurul Fatidah LC. Masih muda, energik dan juga kajiannya luar biasa. Nah, kita juga mengundang untuk berkenan mengisi di acara Maulid di Masjid Baitur Rahman. Kami harapkan para jamaah minggu depan
berkenan juga untuk hadir ya, setelah selain dari Sabtu paginya, dari akadnya juga para jamaah berkenan untuk hadir untuk sama-sama mengikuti kegiatan Majelis Duha dan peringatan Maulid Nabi. Bapak Ibu yang berkenan kopi, silakan pesan ke bartender kita, Pak Idam dan kawan-kawan. Barista kalau itu, kalau ini bartender. Silakan. Ada kopi pahit, ada kopi manis, ada kopi zuzu. Ya, kembali lagi kita ikuti kajiannya dan kita nikmati kopinya. Mungkin dari Pak Ketua atau pengurus yang lain ada yang disampaikan berkenaan dengan kegiatan supaya lebih terakomodir lagi oleh semua jamaah. Pak Ketua, monggo. Baik Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, sambil menikmati sajiannya, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama bahwa sinergitas ini, ngumpul-ngumpul seperti ini, insya Allah kita akan melanjutkan pada hari-hari yang akan datang, baik yang sifatnya ibadah maupun sifatnya silaturahmi, dan kemungkinan juga dalam bentuk kerjasama yang lain. Pagi ini kita sudah mulai dan mudah-mudahan akan menjadi langkah kecil kita untuk menghadapi tugas-tugas besar kita yang akan datang. Dalam waktu jangka pendek ini, seperti yang disebutkan tadi oleh Sekjen, bahwa kita akan mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita langsung mengundang sekalian